Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Muhammad Al-Qadri sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yaitu aplikasi generator sinkron pada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG yang beranggotakan yaitu Muhammad Agung Saputra, yang kedua saya sendiri, yang ketiga yaitu Nadira Nurul Makfiradara, keempat Adrianus Roy, dan kelima Lifkal Farizi. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Nadira Nurul Makfiradara untuk memulai presentasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, langsung saja latar belakang pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG merupakan salah satu tulang punggung sistem ketenaga listrikan modern yang mengandalkan generator sinkron sebagai komponen utama dalam proses konversi energi. Peran PLTG semakin strategis sebagai pendukung atau backup untuk energi terbarukan yang bersifat intermittent sebagai tenaga surya dan angin. Penelitian tentang peningkatan efisiensi konversi energi panas menjadi listrik pada PLTG melalui berbagai pendekatan seperti sistem kontrol adaptif, optimasi operasi, dan integrasi dengan sistem penyimpanan menjadi topik yang relevan dan penting untuk dikembangkan. Selanjutnya, ada tujuan penulisan, yaitu menganalisis prinsip kerja generator sinkron dalam sistem PLTG, khususnya mekanisme konversi energi dari panas hasil pembakaran gas menjadi energi listrik melalui turbin gas, dan mengidentifikasi tantangan operasional pada beban fluktuatif, serta merumuskan rekomendasi praktis bagi operator PLTG meliputi strategi pengendalian guna meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem secara menyeluruh. Selanjutnya, definisi generator sinkron. Generator mesin listrik yang mengubah energi mekanik jadi energi listrik harus berbalik atau AC dengan frekuensi keluaran yang sinkron atau sebanding dengan kecepatan putaran rotor. Lalu, mengapa disebut sinkron? Karena frekuensi tegangan output F bergantung pada kecepatan motor N dan jumlah kutub P. Selanjutnya, prinsip kerja generator sinkron. Yang pertama ada eksitasi DC. Rotor diberi arus searah atau DC melalui sistem eksitasi yang menghasilkan medan magnet. Yang kedua ada putaran mekanis, yaitu rotor diputar oleh penggerak primer atau turbin uap, air, atau gas. Yang ketiga ada tegangan AC. Medan magnet rotor yang berputar memotong bulitan stator menginduksi tegangan AC atau 3 fasa. Yang keempat ada sinkronisasi, yaitu frekuensi tegangan tergantung kecepatan rotor dan jumlah kutub. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas paparan materi yang sudah diberikan. Untuk pemateri kedua saya persilahkan. Oke, baik, saya ambil alih untuk melanjutkan materinya. Poin yang ketiga itu komponen utama generator sinkron. Pertama, rotor atau medan putar menghasilkan medan magnet arus DC atau eksistansi. Silindris atau turbo generator
digunakan pada kecepatan tinggi 3000 atau 3600 rpm. Kedua, kutub saliet atau hidrogenerator, digunakan pada kecepatan rendah 100 sampai 500 rpm. Kemudian stator atau anker, tempat terjadinya induksi tegangan AC, di mana konstruksinya dalam inti stator dari laminasi baja silikon untuk mengurangi histeresis. Kemudian sistem exciter, memberikan arus DC ke rotor, memiliki dua tipe. Yang pertama, eksistensi terpisah, arus DC dari sumber luar atau baterai rectifier. Yang kedua, eksistensi mandiri, diambil dari output generator melalui rectifier. Kemudian karakteristik operasi generator sinkron. V curve atau kurva V menunjukkan hubungan arus medan IV PS atau arus stator atau IA pada beban konstan, memiliki beberapa fenomena. Yang pertama, under excitation, generator menyerap daya reaktif atau lagging PF. Yang kedua, over existential, generator menyuplai daya reaktif atau leading PF. Yang ketiga, unity PF, arus medan optimal atau cos delta sama dengan 1. Kemudian poin kedua dari karakteristik operasi generator sinkron yaitu daya sinkronisasi atau synchronizing power. Kemanapun generator untuk tetap disinkron dengan green meski terjadi gangguan. Lanjut ke sistem PLTG. Sebuah pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG terdiri atas sebuah kompresor, ruang pembakar, dan turbin gas dengan generator listrik. Komponen utama PLTG adalah kompresor, ruang bakar, turbin gas, dan generator. Salah satu parameter yang menunjukkan prestasi kerja PLTG adalah efisiensi. Nah, pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG merupakan salah satu tulang punggung sistem ketenaga listrikan modern yang mengandalkan generator sinkron sebagai komponen utama. Dalam proses konversi energi, sistem ini bekerja dengan mengubah energi panas hasil pembakar gas alam menjadi energi mekanik melalui turbin gas yang kemudian dikonversi menjadi energi listrik oleh generator sinkron. Lanjut kemudian cara kerja generator PLTG. Poin pertama, pembakaran gas seperti gas alam dimasukkan ke dalam ruang pembakar di PLTG. Pembakar dan pemindahan gas dibakar di dalam ruang pembakar menghasilkan panas yang digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Kemudian gerakan turbin, uap yang dihasilkan
digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik. Kemudian pembangkit listrik, gerakan turbin menghasilkan energi kinetik yang diubah menjadi energi listrik oleh generator, siap untuk didistribusikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Adrianus Rowe. Selanjutnya kami persilakan kepada materi ketiga untuk melanjutkan materi. Ya, peran generator sinkron dalam PLTG. Generator sinkron pada PLTG memiliki fungsi spesifik yang kritis dalam konversi energi, meliputi yang pertama transformasi energi mekanik memiliki dari turbin gas menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Yang kedua, menjaga stabilisasi frekuensi 50-60 Hz yang sinkron dengan kecepatan rotor. Yang ketiga, menyediakan daya reaktif FAR melalui kontrol eksitasi untuk stabilisasi tegangan jaringan. Dan yang keempat, memungkinkan sinkronisasi cepat dengan grid melalui sistem AFR otomatis, voltage regulator, dan governor elektrik. Selanjutnya, kelebihan PLTG. Ada beberapa kelebihan dari PLTG dari generator, yaitu yang pertama, PLTG memiliki efisiensi yang tinggi dalam mengubah energi gas menjadi listrik, memberikan output dengan beberapa daya lainnya. Yang kedua, PLTG dapat merespons perubahan permintaan listrik cepat, menjadikannya pilihan yang fleksibel untuk menyokong kebutuhan puncak. Ketiga, penggunaan gas sebagai bahan bakar utama menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan beberapa sumber energi fosil lainnya. Selanjutnya, kekurangan PLTG. Adanya beberapa kelebihan pada PLTG namun juga memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, ketergantungan pada pasokan gas. PLTG sangat bergantung pada pasokan gas dan fluktuasi harga atau ketersediaan gas dapat memengaruhi keberlanjutan operasional. Yang kedua, investasi awal tinggi. Meskipun efisien dalam jangka panjang, investasi awal untuk membangun PLTG cenderung tinggi. Yang ketiga, tidak ramah lingkungan sepenuhnya. Meskipun emisi karbon lebih rendah, PLTG tetap memproduksi emisi gas rumah kaca dan membutuhkan pemantauan ketat untuk menjaga dampak lingkungan. Selanjutnya, perbedaan PLTG dengan generator lainnya. Generator lain. Perbedaan utama generator PLTG dengan pembangkit lain terletak pada kecepatan operasi tinggi 3.000 sampai 3.600 rpm yang memerlukan desain rotor silindris khusus berbeda dengan rotor salian PLTA. Yang kedua, respons dinamik dalam Yang kedua, respon dinamik cepat dalam hitungan detik untuk menyesuaikan fluktuasi beban yang lebih cepat dibandingkan PLTU. Yang ketiga, sistem eksitasi brushless yang tahan terhadap vibrasi mekanik turbin gas. Keempat, kemampuan black start dengan inersia lebih rendah namun didukung kontrol governor yang presisi. Karakteristik unik untuk menjadikan generator PLTG ideal untuk operasi packing load, namun memerlukan strategi khusus dalam menghadapi thermal stress akibat stop frekuen.
Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, Makasih. terima kasih atas Alif Alfarizi. Baik, untuk pemateri keempat saya persilahkan untuk melanjutkan materi. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Contoh PLTG di Indonesia. PLTGU Jawa 1 yang telah beroperasi secara penuh pada 29 Maret 2024. Ini menjadi PLTGU terbesar di Asia Tenggara. Proyek Konsorsium Pertamina New dan Renewable Energy, Pertamina NRE, Marubeni, dan Sojitz ini menghubungkan pembangkit listrik bertenaga gas uap dengan fasilitas penyimpanan sekaligus regasifikasi LNG, terapung atau floating storage regasification unit atau FSRU. Kapasitas 1760 MW PLTGU. Investor PT Jawa Power Mitra PLN. Pencapaian yang sudah didapatkan yaitu mengurangi beban batu bara di jaringan Banten sampai dengan Jakarta, namun memiliki beberapa masalah diantaranya voltage DIP sangat saat gangguan grip dan juga maintenance kompleks akibat operasi. Peluang pengembangan PLTG masa depan di Indonesia. Pertama, peningkatan efisiensi dengan teknologi turbin gas generasi terbaru. Material superalloy seperti keramik matriks kompositas memungkinkan operasi di atas 1600 derajat Celcius. Meningkatkan efisiensi hingga 65% kombinasi kind. Kedua, memanfaatkan gas buang untuk memanaskan udara kompresor, mengurangi konsumsi bahan bakar. Yang kedua yaitu integrasi dengan energi terbarukan, hybrid PLTG, surya atau baterai, di mana panel surya menyuplai daya siang hari di saat malam hari sebagai backup. Kedua, contoh proyeknya pada PLTG Terang Bangsa, Jawa Tengah dengan integrasi solar 50 MW. Bagian terakhir yang ketiga, digitalisasi dan kecerdasan buatan AI. Digital twin simulasi real-time kondisi turbin dan generator untuk prediksi maintenance. Contoh, Siemens menggunakan digital twin di PLTGU Muara Karang. Kebutuhan daya dan karakteristik beban PLTG. 1. Kebutuhan daya dan karakteristik beban. PLTG biasanya digunakan untuk pertama yaitu beban puncak atau peaking load, menutupi defisit daya saat konsumsi tinggi, misal malam hari. Kedua, beban dasar atau base load. Jika dioperasikan sebagai PLTG combination cycle. 3. Backup grid, di mana mengatasi gangguan di jaringan terisolasi, contoh PLTG dan Gilimanuk. Contoh kebutuhan daya sistem 1000 MW, komposisi pembangkit PLTU 700 base load, PLTG 300 peaking load. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Dan untuk materi terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu yang pertama adalah efisiensi dan fleksibilitas. PLTG sederhana atau simple cycle memiliki efisiensi 30 hingga 35%, tetapi dapat ditingkatkan hingga 60% dalam konfigurasi PLTGU atau combined cycle. Keunggulan utama yaitu startup cepat 10 hingga 30 menit dan respon dinamis terhadap fluktuasi beban. Pertama, yaitu generator sinkron sebagai inti sistem, yaitu berfungsi mengubah energi mekanik turbin gas menjadi listrik dengan frekuensi stabil 50 hingga 60 Hz. Kemudian kontrol daya reaktif dan sinkronisasi cepat membuatnya ideal untuk stabilisasi grid. Yang kedua yaitu tantangan operasional, ketergantungan pada pasokan gas alam dan biaya pemeliharaan tinggi, dampak thermal cycling pada komponen turbin dan generator. Ketiga yaitu peluang pengembangan. Yang pertama yaitu integrasi EBT atau energi baru terbarukan, hybrid PLTG, surya atau baterai untuk mengurangi emisi. Yang kedua yaitu teknologi hijau, hydrogen blending dan carbon capture atau CCS,
Dan yang ketiga itu digitalisasi, AI dan digital twin untuk optimasi performa. Dan yang keempat yaitu studi kasus di Indonesia. PLTG Muara Karang dan PLTG Jawa 1 menunjukkan potensi PLTG sebagai base load, sementara PLTG Gilimanuk berperan di daerah terisolasi. Dan itulah presentasi yang sudah kami paparkan pada materi ini. Semoga bisa berguna untuk kedepannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.